saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali 10 menit bersama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Di tengah situasi yang kami alami, kami tetap mensyukuri bahwa Tuhan terus memelihara kami, dan Engkau adalah Tuhan yang adil dan penuh kasih bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami bertumbuh lewat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan beberapa hari ini, bahkan saudara sampai pagi ini saya mendapatkan sebuah foto. Foto itu ada 2 orang. Ini saya tampilkan fotonya, saudara-saudara. Nah, di dalam foto ini saudara ada 2 orang. Yang pertama adalah seorang yang menyebut dirinya adalah tokoh agama tertentu di sebuah tempat yang beberapa hari yang lalu viral saudara, karena hari Minggu kemarin dia mengusir atau melarang orang beribadah di rumahnya. Sementara saudara yang satu adalah seorang ibu yang beberapa tahun yang lalu mengalami satu situasi atau kondisi yang mungkin tidak bisa dia terima. Karena apa? Hanya dengan saudara memberikan sebuah saran, akhirnya dia dijebloskan di dalam penjara dengan tuduhan penistaan agama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau begitu melihat foto ini, pertanyaannya bagi kita, apakah arti keadilan itu? Apakah keadilan itu ada di tengah dunia ini? Dan keadilan itu bisa menjadi milik kita, saudara. Tapi menarik sekali, saudara, menurut saya, di dalam mungkin saudara di dalam pemahaman iman saya, seharusnya keadilan itu harus ada di tengah dunia ini. Tetapi persoalannya, saudara, kenapa keadilan itu tidak ada? Nah, ini menarik. Nah, saudara, banyak orang yang berkata, wah, kenapa di Indonesia ini tidak ada keadilan yang sejati, keadilan yang sesungguhnya. Nah, saya berkata begini, keadilan itu kan sesuai dengan background kita. Apakah kita menilai keadilan itu berdasarkan subjektivitas kita, berdasarkan keinginan kita, berdasarkan ego kita, berdasarkan ideologi kita, atau tidak? Saya berkata begini, saudara, bahwa keadilan yang sesungguhnya itu hanya hadir ketika kita menilai keadilan itu secara objektif. Tetapi saudara, saya tidak membahas antara keadilan dan keadilan subjektif dan objektif. Tetapi saya memberitahukan kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua, dimanapun saudara berada, bahwa ternyata pengkhotbah, kalau Bapak Ibu baca pengkhotbah pasal 3 ayat 1, wah, ternyata pengkhotbah sudah menyadari hal itu. Dia berkata begini, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Bahkan pengkhotbah sendiri tahu, saudara-saudara, bahwa ternyata di dalam dunia ini, baik itu di rumah pengadilan, baik itu orang-orang yang mengadili, saudara, ternyata keadilan yang sejati itu tidak ada. Maka di dalam ayat 17, pengkhotbah berkata, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktu. Ini menarik sekali. Kalau kita saudara melihat ketidakadilan terjadi di sekitar kita, saudara, itu terjadi karena apa? Setiap orang mempresentasikan hukum dan keadilan itu berdasarkan subjektivitas. Tidak pernah saudara ada orang
yang menafsirkan sebuah hukum itu berdasarkan objektivitasnya. Tetapi semuanya saudara berkaitan dengan subjektivitasnya. Mungkin saudara bagi kita yang mengalami ketidakadilan berkata begini, wow, saya mengalami ketidakadilan. Tetapi bagi orang yang membuat ketidakadilan itu terjadi dalam hidup kita, dia merasa, yes, saya berbuat keadilan. Nah, oleh sebab itu saudara, saya berkata begini bahwa keadilan itu di dunia ini tidak ada. Keadilan itu hanya milik Allah. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau saat ini kita mengalami ketidakadilan, itu bukan berarti Tuhan tidak membela kita, Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak mencintai kita, Tuhan tidak melindungi kita, bukan. Tetapi jikalau saat ini saudara kita mengalami ketidakadilan di tengah dunia ini, itu pertanda Bapak Ibu bahwa memang benar firman Tuhan yang datang. Alkitab yang kita pegang, ya dan amin, bahwa di dalam dunia ini tidak ada keadilan. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita mencari keadilan bukan kepada dunia, tetapi kepada Allah yang memang adalah Allah yang adil. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, situasi apapun yang kita hadapi saat ini, mungkin saudara kita menghadapi ketidakadilan. Ada banyak hal yang kita alami sebagai orang-orang Kristen di dalam dunia ini. Ada banyak hal yang kita hadapi sebagai orang Kristen di dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini. Ada banyak lini saudara yang kita merasakan bahwa itu tidak adil. Nah, Bapak Ibu saudara, hal itu mengingatkan kita yang pertama, bahwa memang dunia ini tidak ada yang adil. Yang adil hanya Tuhan. Oleh sebab itu bersandarlah kepada Tuhan. Dan yang kedua saudara, jikalau kita mengalami ketidakadilan, belajarlah kepada Kristus. Yesus sendiri disalibkan karena ketidakadilan dunia. Selamat berjuang, selamat menikmati kehidupan yang penuh sukacita walaupun di tengah ketidakadilan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jikalau kami menghadapi ketidakadilan di tengah dunia ini. Satu hal yang kami percaya Bapa, bahwa sekalipun ketidakadilan kami hadapi, tetapi Engkau Allah yang terus melindungi kami, membela kami, dan suatu saat nanti Tuhan memberikan kepada kami keadilan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.